was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How preciously that grace appeared the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy raised unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy raised unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Shalom sahabat Bahana Channel yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan seringkali kita mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam keluarga saya, terkhusus untuk anak pertama saya, Elang. Elang lahir dalam kondisi yang sehat. Dari pemeriksaan dokter, anak kami bisa dikatakan dalam keadaan sempurna, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Tetapi di dalam perjalanan bulan imunisasi, di saat kami membawa anak kami ke dokter spesialis anak, dari situlah cerita kehidupan Elang dimulai, di mana dokter mendengar suara desis di saat stetoskop itu menempel di dalam dadanya. Dan dokter tidak tahu apa penyebab suara desis yang dia dengar. Tapi dalam perjalanan waktu, setiap kali kami melaksanakan imunisasi, dokter masih mendengar suara desis itu. Sehingga pada usia pra-TK, dokter menganjurkan untuk kami bawa anak kami ke dokter spesialis jantung untuk lebih mengetahui apa sebetulnya suara desis ini. Ditemukanlah bahwa di dalam jantung anak kami ada lubang sebesar 3 mili yang tidak menutup. Itulah yang menyebabkan suara desis. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara bisa membayangkan perasaan seorang ibu, orang tua yang mendengar bahwa ternyata ada kelainan bawaan lahir dari anak kami. Tapi dokter di saat itu sempat membuat hati kami sedikit lega karena dokter berkata bahwa
Di dalam pertumbuhan anak dengan tubuh yang sehat, dengan fisik yang baik, biasanya lubang ini akan menutup sendiri. Kami pegang kata-kata dokter dengan berjalannya waktu. Ketika anak kami menginjak usia di kelas 2 SD, anak kami bercerita kepada kami bahwa tadi siang di saat dia sekolah, dia merasakan sakit di dadanya. Kami bawa ke dokter spesialis jantung yang waktu itu pernah kami periksakan anak kami, lakukan beberapa pemeriksaan, dan ternyata memang bahwa lubang itu tetap ada. Dan setelah beberapa tindakan pemeriksaan dilakukan, ternyata letak lubang itu yang tidak bagus, yaitu di dekat katup atau pintu jantung, sehingga menyebabkan lubang itu tidak bisa menutup karena seringkali selalu mendapatkan aliran dari darah, sehingga menyebabkan lubang ini tidak bisa menutup dengan sendirinya. Dokter menganjurkan, dan salah satu upaya adalah dengan tindakan operasi. Saya sempat bertanya kepada dokter, berapa lama kondisi anak kami ini dalam kondisi yang seperti ini? Dan dokter mengatakan bahwa saya perkirakan 6 bulan ke depan kondisi anak kami tetap aman dengan kondisi yang seperti ini. Di dalam 6 bulan saya masih berharap mukjizat Tuhan terjadi buat anak kami. Tapi Tuhan memiliki keputusan yang lain, tidak seperti yang saya harapkan. Dinyatakan bahwa lubang itu tetap sama, tetap ada. Saya berdoa, tapi Tuhan berbicara di dalam hati saya, mau berapa lama lagi? Apa yang kamu tunda? Kalau kamu menunggu kesiapanmu, sampai kapan kamu siap? Kamu tidak akan pernah siap untuk menghadapi kondisi ini. Tapi percayakah kamu bahwa aku senantiasa ada buat kamu? Setelah saya memiliki ketetapan hati, saya mau melaksanakan apa yang memang harus dilaksanakan, yaitu tindakan operasi atas anak kami. Dengan bermodal tekad, percaya penuh akan penyertaan Tuhan, saya berangkat bersama suami ke Jakarta dengan kondisi yang benar-benar saya belum pernah untuk masuk ke rumah sakit yang sebesar harapan kita. Dan luar biasanya, tangan Tuhan mulai bekerja di situ. Saya dipertemukan dengan petugas loket. Dia menanyakan kepada saya, Ibu, anaknya di dalam perawatan atau memang harus sudah dilakukan tindakan? Saya jawab, iya Mas, anak saya harus operasi. Kemudian petugas ini menawarkan kepada saya, Ibu mau saya masukkan di dalam anggota keluarga saya anggap sebagai anggota keluarga saya supaya terdaftar sebagai penduduk DKI, di mana di situ akan mendapatkan keringanan-keringanan biaya dari pemerintah. Luar biasa. Dari awal saya masuk ke rumah sakit, tangan Tuhan sudah mulai bekerja. Dan hari sudah ditentukan anak saya akan operasi. Para dokter mengatakan bahwa jantung itu banyak sekali serabut-serabut halus. Kami akan melakukan semaksimal mungkin. Tapi di dalam keterbatasan kami sebagai manusia, mungkin kami tidak sengaja menyentuh salah satu serabutan itu akan berakibat fatal. Oleh karena itu dokter menyarankan saya untuk terus dukung di dalam doa untuk proses operasi nanti. Dan ada 2 pilihan yang waktu itu disampaikan oleh dokter. 1, katup buatan. Apabila pilihan dengan katup buatan ini, maka setiap 8 tahun harus dilaksanakan operasi untuk penggantian dari katup ini. Dan pilihan kedua, katup dari jaringan. Resikonya kalau kami memilih pilihan yang kedua, anak harus meminum obat seumur hidupnya. Maka secara spontan saya memilih pilihan yang kedua. Kemudian saya bertanya kepada tim dokter, menurut dokter pilihan apa yang harus saya ambil? Dan dokter bilang, benar Ibu, saya juga sarankan pilihan yang kedua. Hari H anak kami sudah dipersiapkan dari pagi. Anak kami hantar kembali hati kami sebagai seorang orang tua, benar-benar melepaskan anak kami dan hati kami yang benar-benar pasrah di dalam kedaulatan Tuhan. Saya hanya berbicara, Tuhan, ini milikmu. Kami hanya sebagai panjangan tanganmu untuk mengasuh anak ini. Kalaupun Tuhan, saat ini Engkau ambil anak ini, silakan Tuhan. Tapi kami percaya, kalau memang Engkau masih percayakan anak ini di dalam pengasuhan kami, maka operasi ini akan berjalan dengan baik. Dengan ringan hati, saya lepaskan anak kami dengan senyuman. Yang bisa saya lakukan waktu itu,
Saya hanya membawa buku renungan harian. Saya berdoa. Saya di posisi benar-benar pasrah total di hadapan Tuhan. Saking percayanya saya, tangan Tuhan bekerja. Saya memiliki ketenangan yang luar biasa. Operasi berjalan pada jam yang kelima. Nama anak saya dipanggil. Hati saya sempat berdegup kencang. Saya dibawa ke ruang ICU. Di situ saya melihat anak saya. Dia tersenyum dan dia berkata, "Mama haus. Mau Milo, Mama." Tangan Tuhan bekerja secara dahsyat, secara luar biasa. Operasi yang harusnya 8 jam, 5 jam selesai. Tuhan lakukan percepatan yang luar biasa. Ruang ICU yang harusnya 3 hari, tidak ada 1 hari penuh. Anak saya sudah dipindahkan ke ruang bangsal. Bukan ke ruang pemantauan atau ICU, tetapi langsung ke ruang bangsal. Luar biasa tangan Tuhan bekerja. Dan terlebih dari itu, dokter menyampaikan bahwa kondisi dari katup atau pintu jantung masih kondisi yang baik sekali, sehingga tidak perlu ada penggantian dari katup atau pintu jantung. Haleluya. Tidak terbayangkan rasa syukur kami, rasa lega kami. Dia ada habis-habisnya ucapan syukur kami keluar dari mulut kami. Bahwa Tuhan bekerja secara dahsyat, secara luar biasa di dalam proses operasi anak kami. Dan Tuhan bukan hanya berhenti sampai di situ. Anak kami pulang, tidak harus seminggu. Hanya 3 hari dia di ruang bangsal dan diperbolehkan pulang. Pulang tanpa harus meminum sebutir pun obat. Dan luar biasa di dalam tumbuh kembang anak kami. Setelah kami melakukan kontrol yang pertama setelah operasi, dokter pun menyatakan bahwa operasi berhasil, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan, silakan beraktivitas seperti biasanya. Tidak ada pantangan-pantangan yang harus dihindari oleh anak saya. Dan sampai saat ini, anak kami sudah duduk di bangku kuliah. Dan itu pun karena kasih anugerah Tuhan. Anak kami mendapatkan beasiswa, di mana kami sebagai orang tuanya, Tuhan cukupkan dengan beasiswa tersebut. Bukan hanya kuliah gratis, tetapi anak kami mendapatkan uang saku selama dia kuliah, selama 4 tahun. Firman Tuhan ya dan amin. Seperti yang tertulis di Yohanes 9, ayat 1 sampai dengan 3. Bagaimana saat itu murid Tuhan Yesus bertanya kepada Yesus. Saat ada orang buta, murid itu bertanya, dosa siapakah sehingga anak ini terlahir buta? Apakah anak itu ataukah orang tuanya? Dan Yesus menjawab, bukan dia dan bukan orang tuanya. Tetapi aku akan melakukan pekerjaan-pekerjaanku yang mulia di dalam hidupnya. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan anak kami. Demikian sahabat Bahana Channel yang dikasihi Tuhan Yesus. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang sempurna. Saat dia melakukan perkaranya, dia akan sempurnakan semuanya. Dia tidak akan setengah-setengah bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kesempatan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan perubahan-perubahan zaman sekarang ini, keadaan-keadaan di era disrupsi sekarang ini, ada banyak orang-orang yang begitu takut akan hidupnya, khawatir akan hidupnya. Sesungguhnya kalau kita melihat kisah-kisah di dalam Injil yang dituliskan oleh para penulis, bagaimana pelayanan Yesus ketika Yesus mengajar orang-orang banyak, lalu mereka ditunjukkan ada mujizat demi mujizat yang mereka alami. Dan terlihat khusus yang sangat menarik ketika kisah perempuan Kanaan yang percaya, yang hanya ditulis oleh Injil Matius dan Markus. Kisah ini menjadi menarik karena seorang Kanaan yang akhirnya menerima mujizat di dalam hidupnya. Itu sebabnya kesempatan ini saya mengajak kita semua melihat teladan mujizat dari perempuan Kanaan. Kita melihat teks dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai yang ke-28. Dikatakan demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan Allah, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Keteladanan yang diberikan oleh perempuan Kanaan ini kepada orang percaya, mungkin kita yang sedang mendengarkan firman malam hari ini, adalah bahwa perempuan Kanaan ini memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Ketika dia mendengar ada Yesus datang di daerahnya, lalu dia menghampiri Yesus dan berseru, "Ya Tuhan, anak Daud." Konsep Tuhan anak Daud menjadi sesuatu yang menarik pada masa itu. Sebab pada konsep mesianik yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel, bahwa Mesianis itu akan datang dari keturunan Daud. Itulah sebabnya ketika Yesus diperkenalkan sebagai seorang anak Daud, perempuan Kanaan yang tidak menjadi bagian dari proses keselamatan, perempuan Kanaan yang tidak menjadi bagian proses pemilihan karya ilahi, tapi dia mengerti dan dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudara terkasih, ketika kita ingin mengalami mujizat dalam hidup kita, hal yang paling mendasar yang perlu kita ketahui adalah milikilah pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Alkitab memperkenalkan kepada orang-orang percaya bahwa Tuhan yang adalah roh itu telah menjadi daging di dalam Kristus Yesus. Itu artinya Allah yang kita kenal secara benar itu adalah Allah di dalam Kristus Yesus. Jika Anda masih meragukan tentang pribadi Allah, jika Anda ingin masih ragu siapa sesungguhnya Allah, melalui firman ini saya mau katakan, Yesus Kristus adalah Allah yang benar, yang menjadi sumber pertolongan hidupmu, seperti yang dialami oleh perempuan Kanaan ini, saudara. Lalu teladan yang kedua yang diberikan oleh wanita Kanaan yang percaya ini, dia memiliki kerendahan hati. Saya baca di dalam ayat yang ke-23 sampai 25 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Teladan yang kedua yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan dalam proses mengalami mujizat dalam hidupnya, dia memiliki kerendahan hati. Ketika dia berseru memanggil Yesus anak Daud, Yesus dikatakan tidak merespon, tidak menjawab. Bahkan ditambahi dengan murid-murid menyuruh Yesus supaya perempuan itu pergi atau suruh berhenti sebab mengganggu perjalanan mereka. Saudara terkasih, terkadang dalam proses perjalanan iman kita itu, ketika kita sudah mulai membangun iman kita, mulai membangun doa kita, ada halangan-halangan yang menjadi kerikil-kerikil, seolah mengganggu kita untuk datang kepada Tuhan mengalami mujizat. Perempuan ini juga mengalaminya. Tetapi yang menarik, ayat 25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Perempuan ini justru proskuneo dan berkata, "Tuhan, tolong aku."
Karena perempuan ini punya pengenalan yang benar akan Allah itu. Menuntut sebuah kerendahan hati di dalam hidupnya. Sekalipun merasa doanya belum terjawab, permintaannya jauh dari harapan. Bahkan ada orang-orang di sekitar Yesus yang berupaya untuk menghentikan iman itu. Tapi justru semakin mendekat dan menyembah Yesus serta berkata, Tuhan, tolonglah aku. Seberapa banyak di antara kita, mungkin engkau yang mendengar program ini, mungkin engkau sedang ada dalam posisi ini. Di saat engkau dekat dengan Tuhan, di saat pergumulanmu kamu bawa kepada Tuhan, justru ada olok-olok dari orang di sekitarmu. Justru mungkin keluargamu yang mengintimidasi hidupmu. Orang-orang yang kau anggap dekat mungkin menjadi penghalang. Tetapi perempuan ini menunjukkan keteladanan, kerendahan hati. Ada kalanya di saat kita datang kepada Tuhan, barangkali Tuhan sedang membuat waktu yang tepat untuk kita. Atau barangkali Tuhan sedang memproses hidup kita. Supaya mental kita itu memiliki spiritual yang siap menerima karunia ilahi. Siap menerima perkara-perkara yang ilahi itu. Itu yang dilakukan oleh perempuan ini. Keteladanan yang selanjutnya yang ditujukan oleh perempuan Kanaan. Saya baca di dalam ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat terakhir. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Keteladanan yang ketiga. Selain perempuan Kanaan ini memiliki pengenalan yang benar kepada Allah. Dia juga memiliki kerendahan hati dan sikap hati yang baik. Tetapi juga memiliki iman yang teruji. Yang sangat menarik saudara. Ketika Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Dan memberikan kepada anjing. Yesus memberikan gambaran kepada perempuan Kanani seperti seekor anjing. Tentu Yesus mengutip pengalaman-pengalaman yang dipakai oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebutan anjing yang sering mereka pakai di luar orang Israel. Sehingga Yesus mengakai ungkapan itu kepada perempuan Kanaan itu. Tetapi karena perempuan ini punya pengenalan yang benar kepada Tuhan itu. Dia memiliki sikap kerendahan hati. Dan dia memiliki kualitas iman yang teruji. Sehingga justru dia berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, ini kisah yang sangat menarik. Ketika dalam Injil ini dicatat, Tuhan Yesus kagum dengan perkataan wanita Kanaan. Sebab dia katakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti apa yang engkau ingini. Biarkan setiap kita yang mendengarkan firman ini punya kualitas seperti perempuan Kanaan ini. Sehingga Tuhan seolah berkata, hai anakku, besar imanmu,
maka jadilah seperti apa yang engkau doakan. Jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Sehingga Anda mengalami mujizat dalam hidupmu. Dan nama Yesus Kristus dimuliakan. Karena imanmu yang besar itu. Mari membangun keteladanan iman ini. Seperti yang dilakukan oleh perempuan Kanaan. Sehingga seberat apapun pergumulanmu, seberat apapun bebanmu, saya berdoa supaya setiap pergumulanmu, setiap penderitaanmu, kesulitan hidupmu, dari surga Tuhan berkata, "Hai anakku, besar imanmu." Biarlah kita memiliki keteladanan seperti yang dilakukan oleh wanita Kanaan itu. Dia punya pengenalan yang benar kepada Tuhan. Dia punya sikap kerendahan hati. Tetapi dia juga punya kualitas iman yang kuat. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa kepada setiap mereka yang mendengarkan perkataan-perkataan firman ini. Maka jadilah seperti apa yang mereka imani. Mereka memiliki resolusi dalam hidup mereka, dalam problem mereka, dalam pergumulan mereka. Biar Engkau saja Yesus yang mendatangkan mujizat atas hidup mereka. Sehingga melalui pengalaman itu, nama-Mu semakin dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya.